Tahun 2024 segera memulai fase naga kayu, mulai bulan Februari. Hati-hati, akan banyak bencana yang datang, bahkan ada yang tiba-tiba sehingga membuat orang tak siap menghadapinya. Lonceng tanda dimulainya musim bencana sudah dibunyikan dengan erupsi Merapi yang bertubi-tubi. Para waskita memprediksi Gunung Merapi adalah pembuka pintu terjadinya banyak bencana alam yang akan saling susul menyusul. Erupsi Gunung Merapi memang tidak pernah sepi arti. Bukan sekedar peristiwa alam biasa, tapi sebuah pertanda selain syarat simbol. Sebagai gunung yang berselimut kabut mistis, Merapi juga diyakini sebagai pembawa pesan terjadinya peristiwa-peristiwa besar lainnya. Tapi benarkah erupsi kali ini benar-benar tidak biasa? Lalu, akankah Merapi meminta tumbal? Mengapa ada pesan agar tidak bepergian di tanggal-tanggal keramat? Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Peristiwa ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah kejadian alam biasa. Merapi yang dipandang sebagai gunung keramat yang angker selalu memberi simbol-simbol. Selain setiap aktivitasnya bisa diterjemahkan sebagai pertanda. Dan banyak yang meyakini erupsi Merapi menjelang fase tahun naga kayu adalah lonceng tanda bahaya. Karena akan menjadi pembuka bencana-bencana besar lainnya. Termasuk kata seorang ahli spiritual yang membuat air laut naik ke daratan. Tapi benarkah masih akan banyak lagi terjadi tragedi di tahun ini? Mungkinkah juga di jalan raya? Mengapa seorang anak indigo memperingatkan untuk mewaspadai tanggal-tanggal keramat agar tidak bepergian? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Mencengangkan, sebuah sinyal gaib diterima oleh seorang ahli spiritual tentang datangnya air besar berasal dari samudra. Belum ada penjelasan mengenai penyebabnya, tapi ada tanda-tanda bahwa peristiwa mengerikan itu terjadi akibat letusan sebuah gunung keramat. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu lah ya, aku mendapat suatu informasi dari suatu gaib bahwa aku melihat suatu gambaran bahwa Pulau Jawa ini nih akan terbelah menjadi beberapa bagian dan sebagian akan tenggelam oleh air laut. Jadi nanti Pulau Jawa ini akan terpisah. Dari yang saya lihat itu seperti itu, karena nantinya akan ada air bah besar. Entah dari mana datangnya air bah itu, entah apa sebabnya di bawah laut, entah memang daripada gunung tersebut meletus sehingga menimbulkan tsunami yang besar dan mungkin itu membelah Pulau Jawa, kita tidak tahu. Cuman yang pasti saya melihat Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi beberapa bagian dan sebagian akan tertutup oleh laut. Benar, gunung yang menjadi hulu picu peristiwa menakutkan itu adalah Merapi. Gunung teramat keramat di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini memang bukan sembarangan gunung berapi. Secara alam, merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia. Tapi secara batin, Merapi seperti pembawa pesan, sekaligus lonceng yang membuka pintu terjadi tragedi-tragedi besar. Kemungkinan besar dari kejadian Gunung Merapi tersebut, tapi Allah kembali lagi, Allahu a'lam. Berarti maksudnya
potensi Gunung Merapi itu meletus di tahun 2024 juga akan ada juga ya? Ya, kemungkinan itu bisa terjadi juga. Baiknya sih mereka berpindah tempat atau berhijrah dari kawasan yang berada di daerah Gunung Merapi untuk mencari kawasan yang lebih aman lah daripada letusan tersebut. Pulau Jawa yang dihantam bencana alam sudah pasti akan mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Tumbal berjatuhan dalam peristiwa yang secara gaib tergambar membuat gempar itu. Kalau naiknya air bah kemungkinan terjadi ya. Kalau naiknya air laut kemungkinan terjadi, tapi secara spesifiknya bahwa Pulau Jawa ini terbelah menjadi beberapa bagian, itu Allahu a'lam. Ada musibah besar, mengakibatkan sangat banyak korban jiwa nanti kelak. Kejadian besar di daratan, mulai letusan Gunung Merapi, benar-benar hanya lonceng penanda bencana selanjutnya. Ahli spiritual yang sering mendapatkan sinyal gaib juga menangkap gambaran lain tentang sebuah kecelakaan maut di udara. Tahun Naga Kayu yang segera datang mulai bulan Februari akan dihiasi oleh kecelakaan pesawat terbang yang memakan korban jiwa seluruh penumpangnya. Yang perlu diwaspadai itu yang saya lihat itu adalah kecelakaan pesawat ya. Kecelakaan pesawat kemungkinan akan terjadi di tahun 2024 ini, jadi lebih waspada saja terhadap hal tersebut. Yang saya terawang ya, kemungkinan itu dari amarahnya dari alam tersebut. Jadi alam itu mengamuk, menimbulkan angin atau apa sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pesawat tersebut. Semuanya meninggal dunia. Kalau yang saya lihat, saya terendam oleh air laut ya. Erupsi Gunung Merapi yang berkali-kali terjadi memang bukan peristiwa alam biasa. Ada sasmita gaib yang sesungguhnya sedang disampaikan. Selain sebagai pertanda dimulainya musim bencana alam. Lalu mengapa seorang anak indigo mewanti-wanti agar hati-hati di tanggal-tanggal keramat? Benarkah masih ada kecelakaan maut di tanggal tersebut? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Bukan hanya bencana alam sedahsyat letusan Gunung Merapi yang akan menghiasi tahun Naga Kayu. Seorang anak indigo malah melihat lukisan gaib yang tak kalah menakutkan di jalan raya. Sebab akan terjadi kecelakaan maut terutama di tempat-tempat keramat seperti Tanjakan Emen di Jawa Barat. Anak indigo ini juga mengingatkan semua orang untuk berhati-hati di tanggal-tanggal angker. Sebab biasanya di tanggal tersebut banyak kejadian mengerikan di jalan raya. Kalau kecelakaan masih banyak ya, baik di jalan tol ataupun di jalan biasa yang terkenal angker ya. Seperti misalnya kalau Mambi Furi lihat di Tanjakan Emen mungkin akan terjadi lagi kecelakaan bis terbalik ya, yang mengangkut banyak siswa dan siswi dari sekolahan. Jadi mungkin bagi para pengajar juga bisa lebih memperhatikan untuk tanggalannya. Jangan bepergian di tanggal-tanggal yang tengget atau angker ya. Seperti misalnya di tanggal 1 Suro gitu, lebih baik dihindari acara-acara di tanggal tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan. Dari ibu kota Jakarta juga akan ada peristiwa menggemparkan terjadinya kebakaran hebat di sebuah gedung perkantoran. Korbannya sangat banyak, meski lebih banyak lagi yang selamat karena gedung tersebut sudah ditinggalkan karyawannya yang pulang. Apalagi kebakaran hebat tersebut terjadi di malam hari yang sebagian besar karyawannya sudah tidak berada di kantor.
Kalau kebakaran satu kantor besar ya, Mami Furi lihat gitu, tapi peristiwa kebakarannya sendiri untungnya tidak terjadi saat karyawan masih bekerja ya. Jadi memang masih ada sebagian karyawan di kantoran, tapi tidak sebanyak di siang dan pagi hari. Jadi peristiwa kebakarannya sendiri terjadi di area Jakarta, tapi di malam hari gitu. Ya mudah-mudahan tidak terlalu memakan banyak korban jiwa. Lalu benarkah angka perceraian akan jauh lebih banyak di tahun naga kayu ini? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tahun naga kayu yang dipercaya memberi banyak keberuntungan ternyata juga membuat tidak sedikit orang berada dalam situasi terpuruk, terutama dalam urusan percintaan. Sebab tahun ini angka perceraian bakal jauh lebih banyak dibanding tahun kemarin. Perselingkuhan dan skandal asmara merajalela hingga banyak rumah tangga yang hancur berujung dalam drama perceraian. Lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin kalau perceraian. Kalau perselingkuhan, perceraian banyak ya. Tapi mungkin kalau sekarang itu lebih maraknya ya perselingkuhan yang yang ditutup-tutupi. Jadi hampir semua pasangan memiliki selingkuhan. Hampir ya, tidak semuanya. Tetapi semuanya saling menutupi dari pasangan masing-masing gitu. Karena mungkin sekarang media sosial juga gencar ya, heboh. Jadi kayak udah tahu sama tahu aja. Jadi kalau di depan publik mungkin kelihatannya lebih harmonis, romantis, padahal di belakangnya masing-masing memiliki selingkuhan sendiri. Itu sih yang banyak terjadi di 2024. Tidak hanya angka perceraian yang meningkat, kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga makin sulit diberantas. Tahun ini akan ada artis muda yang tertangkap polisi karena kasus narkoba. Ada juga anak band yang selama ini tak terdeteksi dekat dengan urusan obat-obatan juga tertangkap karena kasus narkoba. Narkoba ada, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang udah tertangkap lagi gitu kan. Udah baru bebas akhirnya ketangkap lagi. Tapi nanti mungkin ada salah satu public figure baru ya, pemain band yang sebelumnya belum pernah ditangkap ya, belum pernah diberitakan memakai narkoba. Nah, nanti akan tertangkap. Perkiraannya di bulan Mei atau Juni 2024 gitu. Mendekat tahun naga kayu yang dimulai pada bulan Februari, hati-hati. Meski naga kayu selalu identik dengan keberuntungan, ada banyak kesialan, bahkan kematian yang mengerikan. Seorang ahli spiritual malah secara lugas memberi bayangan sangat menakutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah oleh air bah. Erupsi Gunung Merapi yang keramat disebut menjadi hulu picu. Bencana alam yang datang silih berganti, termasuk datangnya air bah dari samudra. Sementara itu, seorang anak indigo juga mewanti-wanti untuk hati-hati di tanggal-tanggal keramat yang angker. Sebab akan ada maut yang bisa menjemput jika tidak waspada. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.